Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Kalian tetap sehat ya, dan tetap di rumah. Ketemu lagi dengan Pak Ahad dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki bulan Agustus, di mana pelajaran kita sudah memasuki pula tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Dan subtema 1, sumber energi. Anak-anak sekalian, siapkan catatan kalian, dengarkan baik-baik, disimak, sehingga kalian nanti bisa mendengarkan baik-baik dan memahaminya. Ya. Pak Ahad mulai. Sumber daya alam atau SDA, ya, di negara kita, negara Indonesia, itu sangat melimpah. Dikatakan sumber daya alam karena berasal dari alam. Nah, sumber daya alam atau SDA, apa itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun dalam perbumi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Itulah yang dikatakan sebagai sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus, dia tidak akan habis dan dapat dipulihkan. Ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ada dua. Yaitu pertama adalah hayati. Hayati adalah berasal dari benda hidup. Dan non-hayati berasal, yang artinya berasal dari benda mati. Nah, contoh daripada yang berasal dari benda hidup atau hayati itu adalah tumbuhan, hewan. Yang berasal dari benda mati, matahari, air, angin, itu semua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dan hewan itu dapat dipulihkan. Ya, dalam waktu yang cepat bisa dipulihkan. Sedangkan matahari, air, ya, itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Karena alam memang menyediakan seperti itu. Ya. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus, dia akan habis. Dan proses pemulihannya ini sangat lama sekali. Memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa ada kembali. Ya. Contohnya apa? Minyak bumi. Ya, batu bara, emas, timah, tembaga, itu semua merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan cara mengambilnya dengan cara digali, ya, ditambang, dan itu semua nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kita masuki ke manfaat daripada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh, air. Air, sumber daya alam, manfaatnya untuk manusia apa? Banyak sekali ya. Untuk minum, kita manusia, ya. Untuk membersih pakaian, mencuci pakaian, ya, untuk mandi. Kemudian juga air dimanfaatkan juga, aliran air untuk membangkitkan tenaga listrik, yaitu dengan
menggunakan aliran air, memutar turbin ya dari kincir air yang didorong oleh aliran air sehingga menghasilkan listrik. Ya. Itu banyak terjadi di bendungan-bendungan ya. Jadi bendungan itu menahan air, kemudian alirannya air dimanfaatkan untuk memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Ya. Kemudian matahari. Matahari manfaatnya apa? Ya, untuk mengeringkan pakaian. Ya, kalau bagi tumbuhan, manfaat matahari untuk mengadakan fotosintesis, ya, memasak makanan, prosesnya. Untuk menghasilkan buah, bunga, ya, baru buah. Nah, bagi manusia, matahari banyak juga fungsinya, bisanya untuk membangkitkan tenaga listrik. Bagaimana caranya? Ya, sinar matahari ya menyinari panel surya yang dipasang, kemudian dari panel surya dialirkan untuk mengubah lagi menjadi tenaga listrik, sehingga listrik yang bisa dipakai ya untuk menghidupkan setrika, menghidupkan kulkas dan lain sebagainya. Kemudian air, apa manfaatnya? Air sudah, angin ya. Angin, manfaatnya adalah untuk misalnya bagi nelayan ya yang menggunakan perahu layar, dia menggunakan hembusan air, angin ya. Sehingga dia dapat berlayar dengan jauh ya ke laut untuk mencari ikan. Ya. Itu memanfaatkan gerakan angin. Atau kita juga memainkan layang-layang, memerlukan tenaga angin. Bukan itu saja, angin juga bisa menghasilkan listrik, yaitu memutar kincir angin yang nanti menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah, itulah manfaat daripada matahari, air, dan angin. Dan untuk sumber daya alam yang hayati, ya, seperti tumbuhan, itu misalnya hutan, diambil hasil hutannya, kayu ditebang, kemudian kayu itu diolah, ya, dipotong menjadi papan, dibikin meja, lemari, kursi. Ya. Jadi pohon itu, hutan yang ditebang, kemudian ditanami kembali, yang dikenal dengan reboisasi, menanami kembali hutan-hutan yang gundul, sehingga tumbuh lagi hutannya. Nah, begitulah terus itu dipulihkan kembali, ya. Kemudian juga untuk hewan, ya, misalnya kerbau atau sapi, ya, dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Sapi dimanfaatkan untuk manusia, dipotong, disembelih, diambil dagingnya. Ya. Nah, itu yang dari hayati. Nah, Bapak rasa ini saja dulu materi kita pada kesempatan pada hari ini. Dan pertemuan berikutnya akan Bapak lanjutkan dengan manfaat daripada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak.